生活は楽じゃないけど幸せだな。でも人生には空模様があるからな。移ろって動いていく。ずっと晴れ続けることはないし、ずっと雪が降り続けることもない。そして幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。 Kita udah sering dengar kalimat tentang hidup itu seperti roda yang berputar, yang berarti kita punya giliran untuk merasakan bahagia dan menderita, kaya dan miskin, gagal dan berhasil. Tapi apakah kita juga berpikir bahwa durasi untuk keduanya itu nggak selalu adil? Atau bisa dibilang, kitalah yang menentukan roda itu harus berputar sekarang atau nanti. Saat roda memposisikan kita ada pada kondisi menderita, jika kita nggak berusaha untuk bahagia, maka roda itu mungkin nggak akan berputar. Saat kita memberikan uang dengan nominal 50.000 kepada anak si miskin dan si kaya, kita bisa bilang ini adalah bentuk sederhana dari keadilan yang merata. Tapi bagaimana reaksi terhadap keduanya? Belum tentu akan sama. Anak si kaya mungkin akan menganggap pemberian ini adalah hal yang biasa aja. Tapi bagi anak si miskin, bisa jadi nominal itu adalah hal yang luar biasa, seolah dia itu bisa beli semuanya dengan uang itu. Kita sering menilai sesuatu berdasarkan penilaian singkat dari apa yang kita pahami dan menjadi asumsi instan, tapi mengabaikan latar belakang dari objek penilaian itu sendiri. Ini membuat kita sering beranggapan bahwa kondisi seseorang yang gak lebih baik dari kita harus kita kasihani. Secara umum, ya memang wajar, tapi di satu sisi kita sering merasa bahwa mereka itu lebih sering tertawa dan terlihat bahagia kalau dibandingin dengan kita yang bahkan untuk senyum aja sulit dan gak punya waktu untuk bercanda. Biasanya kita akan menilai bahwa kemiskinan adalah sumber penderitaan. Tapi kita lupa kalau salah satu senyuman terindah itu ada pada wajah orang yang bersyukur dengan nikmat Tuhan atas apa yang udah diberikan. Meskipun kita akan terlihat naif kalau bilang senyuman itu mewakilkan kebahagiaan, tapi bisa kita simpulkan bahwa kemiskinan hanyalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Di sisi lain, kitalah yang menentukan mau bahagia atau enggak. Kita memang udah sering mendengar tentang roda kehidupan akan selalu berputar. Suatu saat kita akan berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain. Tapi ada hal yang kita benar-benar lupa, bahwa roda itu akan berputar jika posisinya normal dan memungkinkan untuk bergerak. Sama seperti manusia, kehidupan kita mungkin akan berubah menjadi lebih baik jika kondisi kita memang udah sewajarnya untuk berubah. Untuk alasan apapun, nggak ada istilah melangkah tanpa menggerakkan kaki. Jika kita diam, mungkin kehidupan kita pun bisa aja nggak berubah sama sekali. Banyak dari kita itu berprasangka terlalu apa adanya pada takdir. Padahal, takdir itu sendiri berharap adanya roda yang selalu berputar untuk memastikan kehidupan ini berjalan seperti seharusnya. Ada yang lahir dan ada yang mati, ada yang jatuh miskin dan ada yang menjadi kaya. Tapi kondisi di zaman sekarang, kita sebagai manusia udah mengubah algoritma kehidupan di mana sistem kehidupan kita ini udah nggak normal, meskipun nggak untuk semua aspek kehidupan. Langit nggak selalu cerah dan nggak selalu turun salju. Bahkan alam pun sudah menyindir kita bahwa hidup itu harus selalu bergerak. Kita nggak bisa berharap selalu turun hujan untuk terus diam. Dan ada waktunya matahari harus terbenam sebagai alarm bahwa kita itu punya waktu untuk istirahat. Kurang lebih ya seperti itulah alam memberitahu kita tentang sistem kehidupan. Suatu saat kita akan menyadari bahwa roda itu pun nggak selamanya akan berputar meskipun kita berkehendak untuk bergerak. Ada kalanya roda itu bocor, kempes, atau rusak yang membuat kita itu harus berhenti, meskipun kita nggak mau. Akan ada masa di mana kita harus memperbaiki roda itu untuk tetap bisa jalan. Ya, sama seperti hidup kita yang pasti akan mengalami hal yang nggak kita inginkan. Entah itu kita sendiri yang mengalami musibah, atau kehilangan salah satu keluarga yang kita anggap sangat penting. Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat kita berhenti sejenak untuk berjalan, setidaknya untuk memperbaiki mental yang sedang rapuh. Kondisi rapuh ini sering membuat kita membenci banyak hal yang bahkan nggak berkaitan dengan musibah itu sendiri.
Umumnya kita akan menghindari keramaian untuk sekedar menenangkan diri sebagai proses penyembuhan mental yang sedang rapuh. Dan memang nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain itu. Setidaknya ini akan menjadi gambaran dari makna roda kehidupan. Bahagia itu fana, begitupun juga dengan penderitaan. Rotasi dari keduanya itu tergantung dari bagaimana kita bersikap dengan kondisi apapun. Orang kaya sekalipun nggak akan ngerasa bahagia atau bahkan nggak ngerasa nyaman dengan kondisinya kalau salah memilih sikap dan mental yang tepat. Kita bisa beranggapan bahwa kekayaan itu memang bisa diwariskan untuk dinikmati oleh generasi selanjutnya, tapi nggak dengan kebahagiaan. Kita mungkin bisa memahami bagaimana seorang pewaris berjuang, tapi bukan berarti kita bisa melakukan atau mengalami hal yang sama, setidaknya untuk mau memulai dari nol.